Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Rizky dari mahasiswa Sastra Rusia Universitas Indonesia yang kali ini akan membersamai teman-teman dalam belajar bahasa Rusia. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bersama membahas terkait dengan alfabet Rusia itu sendiri. Bisa dibilang alfabet Rusia ini cukup unik, teman-teman, karena alfabet Rusia ini terdiri dari 33 huruf, sedangkan alfabet Indonesia kan hanya terdiri dari 26 huruf saja ya, seperti itu. Nah, alfabet Rusia ini terdiri dari 10 huruf vokal, 21 huruf konsonan, dan juga 2 tanda baca. Mungkin biar teman-teman langsung kebayang nih gimana sih bentukan dari alfabet huruf Rusia, kita langsung tunjukin aja kali ya. Ini aku udah tunjukin teman-teman. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman semua, kalau misalnya dalam bahasa Rusia, alfabet Rusia itu disebutnya sebagai huruf Sirilik. Sirilik, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada huruf besar, huruf Sirilik besar dan juga huruf Sirilik kecil. Itu juga dengan sebaiknya. Mungkin aku baca satu persatu dulu ya, teman-teman, biar nanti kita bisa bedah satu-satu cara bacanya. Di sini ada huruf A, kemudian B, V, G, D, Y, Yo, Z, Z, I, ikrat kayu, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, kemudian H, kemudian S, kemudian C, kemudian ada Sa, kemudian Sya. Ini yang aku bilang unik tadi teman-teman, ada tanda bacanya. Ini kita lewatin dulu. Kemudian ada E, U, dan yang terakhir Ya. Nah, cara baca tanda baca dalam bahasa Rusia itu EI, teman-teman. EI. Oke. Mungkin teman-teman ada yang aneh kali ya, atau asing gitu. Ini kok bentuknya sama nih sama bahasa Indonesia, sama alfabet Indonesia. Tapi kok cara bacanya beda gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa huruf ya, kayak misalnya di sini ada huruf B, tapi cara baca itu V. V. Beda banget kan teman-teman sama bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi nih, ada lagi kayak misalnya huruf P nih. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu P, tapi kalau misalnya dalam alfabet Sirilik itu adanya R. R. Kemudian ada ini, ada huruf C. Huruf C itu kan dibaca C ya, tapi dalam bahasa Rusia itu menjadi S. S gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini juga teman-teman bisa lihat ada juga sebenarnya yang cara bacanya itu sama bahasa Indonesia gitu ya. Contohnya misalnya kayak huruf A. Dia tetap A sama kayak bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf K. Di sini K sama kayak bahasa Indonesia juga. Kemudian ada L sama juga. Cuman dia ada sedikit garis ke kiri gitu ya. Jadi hampir mirip-mirip lah. Kemudian ada huruf M. M itu juga sama ya. Kemudian ada huruf O. O. Tapi teman-teman, meskipun dia sama, tapi tetap ada penekanan yang berbeda dalam membacanya gitu.
Contohnya seperti huruf K tadi nih misalnya. K, tapi dalam harfiah, secara harfiah kita tuh baca sebagai ke. Ada hanya di belakang. Kemudian ada lagi misalnya huruf M ya. Itu juga ada hanya di belakang, mah. Gitu. Tapi kalau misalnya yang O dia sama, bacanya tetap O, teman-teman. O. Mungkin ada juga huruf-huruf yang terlihat sangat tidak familiar ya di teman-teman semua. Seperti huruf Z ini ya. Z. Ini kayak kepiting ya teman-teman ya. Ini kayak kepiting, dia itu gabungan antara Z dan H. Jadi Z. Kemudian ini ada lagi huruf yang ini se. Itu cara bacanya se. TSE. Se. Kemudian ada juga mungkin yang kurang familiar, ini itu adalah gabungan dari huruf C dan H. Ca. Kemudian ini gabungan antara huruf S dan H. Sa. Kemudian ini teman-teman ada garisnya nih di pojok, tinggal ditambahin garis dia jadi sya. Nah teman-teman bisa ingat nih kalau misalnya nggak ada garisnya, oh itu berarti sa. Tapi kalau misalnya ada garisnya, ada ekornya di belakang, itu cara bacanya sya gitu. Kemudian ada mungkin yang lumayan sulit, ini ya temen-temen, yuk gitu. Mungkin aku ulangin sekali lagi ya teman-teman, biar lebih paham lagi gimana cara bacanya yang baik dan benar sesuai dengan alfabet Rusia. Dimana di sini ada A, kemudian B, kemudian V, kemudian G, kemudian D, kemudian Y, kemudian Yo, kemudian Z, lalu Z, lalu I, lalu ikrat ke Y, lalu K, lalu L, lalu mah, lalu nah, kemudian O, kemudian P, kemudian R, kemudian S, kemudian T, kemudian U, kemudian V, kemudian ini H, kemudian ada se, lalu ada ca, kemudian ada sa, kemudian ada sya, lalu ada e. Ini sama ya kayak teman-teman kayak huruf E tapi dibalik kayak gitu. Kemudian ada U, kemudian ya. Dan ini dia adalah tanda baca yang aku mention di awal tadi, teman-teman. Gimana nih? Lumayan ini ya, lumayan PR ya cara bacanya gitu. Karena bisa dibilang cukup unik gitu, bentuk-bentuknya juga beda-beda nih kalau misalnya kita bandingin sama alfabet Rusia. Tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman banyak berlatih pasti bisa lancar gini alfabet Rusianya gitu. Karena yang penting teman-teman bisa tahu alfabetnya dulu biar nanti cara baca kalimat-kalimat dalam bahasa Rusia itu bisa lebih gampang. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan bagaimana sih alfabet dan juga cara baca dari huruf Sirilik Rusia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Sampai jumpa.